Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktunya, Bu. Ini ada tugas kebetulan dari guru penggerak, harus mewawancarai kepala sekolah terkait dengan keputusan yang bertanggung jawab dilema etika dan bujukan moral. Tentunya keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Mungkin Ibu bersedia nanti untuk diwawancara? Siap, Mangga. Iya. Kita mulai saja, Bu, ya, wawancaranya. Baik, selama saya memimpin sekolah ini barangkali berbagai hal terjadi tentunya ya, baik itu terjadi pada siswa maupun pada guru. Tentunya hal ini harus apabila ada hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus harus diselesaikan gitu ya, dan alhamdulillah itu sudah setiap kasus telah diselesaikan. Tentunya berdasarkan identifikasi dulu. Kasus ini Ibu dapat dari laporan, baik itu dari laporan siswa maupun laporan guru. Lalu kita identifikasi permasalahannya ada pada bagian mana gitu. Karena di sekolah ini terdiri dari beberapa bagian ya. Apakah itu kasusnya dengan wali kelas, dengan guru BK ataupun dengan bidang-bidang baik itu kesiswaan, lalu kurikulum atau pengelolaan, kita identifikasi dulu. Nah, tentunya kalau sudah itu baru kita akan mengkoordinasikan dengan masing-masing bidang tersebut gitu. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Ini mungkin kembali lagi ke tadi ya, berdasarkan identifikasi itu harus diselesaikan satu persatu permasalahan tersebut. Nah, kaitannya dengan kepentingan kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, ini menurut saya bukan perkara yang mudah ya. Perihal ini ada kadang-kadang banyak terjadi keputusan yang menjadi tidak adil terhadap satu atau yang lainnya gitu. Nah, ini perlu pemikiran dan perlu diskusi dengan bidang-bidang tadi gitu ya. Misalnya dengan kesiswaan, apakah misalnya permasalahannya dengan kesiswaan, tentu saya berkoordinasi dengan Wakasek bidang kesiswaan. Nah, tentunya ini kita pilih, kita matangkan bagaimana supaya jangan sampai ada dua kepentingan yang salah satunya tidak adil, misalnya begitu. Misalnya ada kasus tentang anak yang diberi teguran oleh guru gitu ya. Tentunya sekarang kan guru tidak boleh lagi menegur secara langsung di depan siswa gitu ya. Nah, jika teguran tersebut menjadi permasalahan, tentunya saya memilah bagaimana menyelesaikannya dengan siswa dan bagaimana menyelesaikannya dengan guru. Itu melalui pendekatan personal barangkali ya. Berdasarkan kalau dengan siswa nanti kita koordinasi dengan kesiswaan, baiknya seperti apa ini penyelesaiannya. Teguran tadi diperhalus lagi, diperbaiki lagi melalui pemahaman terhadap dari anaknya, sampai anak-anak tersebut paham apa yang kita sampaikan dan menyadari jika dia salah seperti apa. Nah, ke guru sendiri tentu saya pendekatannya secara personal juga, dipanggil gurunya dan diselesaikan secara personal di situ. Seperti itu barangkali ya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, mungkin secara rincinya barangkali melalui pemanggilan. Ya, tidak langsung pada saat itu
ditegur atau di apa namanya, di penyelesaian masalahnya tidak di depan umum atau tidak ini, tapi ada pemanggilan, dipanggil di ruang tertentu misalnya, lalu disampaikan. Jadi tahapannya itu diidentifikasi, lalu pemanggilan, baru penyelesaian, barang itu, gitu ya. Karena ini menyangkut dua hal yang sama-sama harus mendapat keadilan, gitu kan ya. Tentunya penyelesaiannya juga harus fokus begitu. Nah, yang paling efektif menurut saya yaitu ya tadi kita identifikasi, lalu berkoordinasi dengan bidang tertentu dan kita selesaikan. Nah, itu efektif sekali dan tanpa melibatkan orang banyak, gitu ya. Intinya itu kita silent, orang lain tidak tahu. Nah, itu lebih efektif. Dan alhamdulillah permasalahan yang sudah dilaksanakan, hal yang seperti itu dilaksanakan, hasilnya lebih baik, gitu ya. Tentu setiap permasalahan ada tantangan ya. Kadang-kadang tantangan itu memang nyata sekali gitu. Pernah ada kasus menangani siswa, permasalahan siswa yang tidak mengikuti sesuai ketentuan, lalu orang tuanya tidak terima gitu ya. Nah, inilah tantangan untuk saya terutama ya, dan itu kita memberikan pemahaman kepada orang tua itu secara berulang begitu ya, karena ketidakterimaannya itu dengan kasusnya itu. Jadi kita sampaikan secara berulang, jangan sampai tidak terima gitu. Tapi pada akhirnya setelah kita sampaikan permasalahannya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, lalu keinginan kita terhadap anak-anak itu seperti apa, orang tua menyadari dan menerima apa yang sudah dijadikan keputusan. Baik, ini pernah kejadian ada ketidakpuasan orang tua terhadap seorang guru gitu ya. Mereka datang kepada saya. Nah, pada saat itu saya tidak langsung menyelesaikan permasalahannya, tetapi menyerahkan kepada mereka atau menugaskan kepada mereka menulis secara tertulis apa saja permasalahannya, apa yang terjadi di dalam kelas, sehingga menjadikan itu permasalahan buat mereka. Nah, sehingga pada hari itu saya berikan tugas untuk menuliskan. Nah, tulisannya itu dalam bentuk laporan, itu dikirimkan lagi beberapa hari kemudian. Nah, jadi saya ketemu lagi itu mereka sudah punya catatan gitu ya. Dan ini sebagai dasar untuk saya, sehingga ketika ada permasalahan apa-apa, ini datanya ada gitu. Saya punya data secara tertulis. Karena kalau tidak ada data secara tertulis itu agak sulit gitu ya. Jadi saya ada tahapannya gitu. Pertama bertemu dulu, lalu mereka ditugaskan, setelah itu berkumpul kembali, baru di situ kita berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Nah, hal ini berlaku juga untuk siswa juga gitu ya. Jadi siswa tidak langsung ditindak, tapi saya bertanya dulu kepada bidang-bidang masing-masing, apakah ini sudah diselesaikan gitu. Nah, sekiranya belum diselesaikan atau belum selesai permasalahannya, baru kita agendakan untuk bertemu secara keseluruhan. Itu mungkin ya. Iya, menurut saya yang banyak sekali yang membantu ya. Saya tidak bekerja sendiri, saya punya wakil, saya punya guru-guru yang
yang kompeten gitu ya. Saya punya bidang-bidang seperti bimbingan konseling, guru-guru bimbingan konseling, lalu bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang pengelolaan, sarana prasarana dan sebagainya, bahkan humas dan sebagainya, itu menjadi pendukung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak berdiri sendiri, tidak bisa saya melaksanakan menyelesaikan permasalahan dengan sendiri, dengan pemikiran sendiri gitu. Karena yang menjadi permasalahannya adalah hal yang meluas begitu ya, hal yang ada di sekolah ini meluas sekali. Baik, betul ini ya pengalaman untuk saya dan harus dilaksanakan ke depannya, bahwa walaupun saya di sini pimpinan, tapi tetap keputusan adalah kolektif kolegial gitu ya, walaupun mungkin secara prerogatif ini keputusan bisa oleh kepala sekolah, tapi tidak begitu. Itu pembelajarannya untuk saya, bahwa semuanya terlibat itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa gitu untuk penyelesaian permasalahan yang ada gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Alhamdulillah sudah selesai wawancaranya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mangga Bu, Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Isdar gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih sibuk dengan pekerjaannya mungkin ya? Alhamdulillah sibuk dengan guru penggerak juga. Kemudian sekarang ini ada tugas juga dari guru penggerak. Oh gitu ya? Iya. Ada tugas dari guru penggerak juga. Kira-kira berkenan Bu Eli untuk diwawancara ya? Dengan senang hati, apa yang bisa saya bantu, insya Allah akan saya bantu, karena dari awal terutama sekolah juga sudah mengikrarkan bahwa untuk calon guru penggerak kita siap membantu. Siap, alhamdulillah kalau begitu. Begini Bu El, ya. Saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai. Mungkin dalam hal ini Bu Eli sebagai wakil kepala bidang pengelolaan. Adapun topiknya adalah tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Oh iya, gitu. iya. Gimana Ibu kira-kira siap Bu ya? Siap. Ini saya mungkin nanti akan bercerita banyak tentang pengalaman pribadi yang saya alami di sini gitu ya tentunya. Iya. Insya Allah saya akan bantu. Wah, terima kasih, kita mulai aja Bu ya. Sama-sama. Ke pertanyaan-pertanyaannya Bu ya. Boleh. Siap. Terima kasih untuk pertanyaan awal ini tentang cara mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk merupakan dilema etika atau bujukan moral. Memang saya bersama staf ketika menghadapi kasus-kasus tersebut, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Artinya ini masuk kelompok mana, ini masuk kelompok mana, ini masuk kelompok mana, atau apakah kasus ini harus segera kita tangani atau bisa dinantikan. Nah, itu ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita bagi-bagi. Itu biasanya seperti itu, kita berdiskusi kemudian mengelompokkan kasus-kasus dulu seperti itu. Ya, kalau untuk di bagian bidang pengelolaan, mungkin ini kasus-kasusnya akan lebih ke permasalahan pemakaian sarana atau pengadaan sarana. Nah, memang betul ini kadang-kadang kami merasa dilema ketika menemukan dua kasus yang kepentingannya sama-sama bermanfaat baik untuk siswa, guru, atau warga sekolah. Contohnya dalam peminjaman fasilitas saja, seperti ruangan atau aula, ketika satu pihak atau guru atau siapapun itu sudah
meminjam atau meminta izin untuk memakai sarana tersebut, tiba-tiba datang pihak lain yang sama-sama ingin meminjam. Nah, ini biasanya kita pertimbangkan juga bagaimana nih ini caranya supaya kita bijak dalam mengambil keputusan. Akhirnya kita biasanya kembali berdiskusi, karena saya sering sekali berdiskusi dengan rekan-rekan staf pengelolaan lainnya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kita utamakan dulu kasus yang terpenting atau yang harus kita prioritaskan, meskipun itu di akhir misalnya dia meminjam fasilitasnya, tapi tetap kita ada kebijakan-kebijakan lain yang kita bisa tentukan seperti itu. Untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini biasanya kita kembali ke SOP. Kita punya SOP tersendiri tentang penanganan masalah di bidang pengelolaan ini. Apabila kita tidak bisa, kita ini dalam arti saya sebagai wakastaf, sebagai wakasek pengelolaan dan rekan saya sebagai staf, apabila tidak bisa menangani masalah ini, kita biasanya langsung ke pucuk pimpinan, yaitu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan yang nantinya akan mengeksekusi langkah kami ke depannya gitu, harus seperti apa. Ya. Sejauh ini pengambilan keputusan tetap kita tidak lepas selalu berkoordinasi baik dengan wakasek kurikulum atau wakasek kesiswaan, dan juga yang terpenting adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita biasanya mengkomunikasikan atau mendiskusikan kasus-kasus yang muncul di bidang pengelolaan, khususnya terutama bagian-bagian sarana nih yang harus kita kedepankan terlebih dahulu. Dan tentu kepala sekolah sebagai pengambil keputusan itu yang akan kami jalankan apapun itu. Kadang-kadang memang ya kita sebagai orang-orang yang duduk di bidang pengelolaan di sekolah khususnya, kadang suka memiliki tantangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Contohnya begini, ketika kita kedatangan satu orang tamu yang ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama, ingin membuat MOU dengan kita, kemudian karena tidak adanya, artinya apa ya kalau bahasa ininya, tidak cukup bermanfaat untuk sekolah, akhirnya kami bisa menentukan bahwa ini tidak usah saja gitu. Biasanya kami menolak secara halus, tapi kadang-kadang juga pihak dari luarnya merasa mengapa kita tidak diterima, mengapa setelah menjalani atau melakukan diskusi yang sangat alot, akhirnya bisa kita mengambil kebijakan yang memang harus kita ambil sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak sekolah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini tentu sangat berbeda-beda dalam tiap masalah ke masalah lain. Ada yang bisa langsung diselesaikan seperti tadi saya bilang, bila kita kedatangan tamu yang sifatnya tidak cukup banyak membantu sekolah, maka kami akan menolak secara halus. Tapi juga ada yang kita pertimbangkan, contohnya misalnya ada tamu yang misalnya ingin ingin menawarkan satu kerjasama, atau misalnya dia ingin datang dari pihak universitas mana, ingin MOU dengan kita, kemudian manfaatnya juga banyak. Nah, ini biasanya kami tampung dulu dan kami akan sampaikan kepada pihak atau kepada kepala sekolah untuk ditentukan apakah ini harus berlanjut atau tidak. Jadi berbeda-beda dalam tiap kasusnya. Terima kasih.
untuk pengambilan keputusan ini memang saya tidak bisa secara langsung sendiri, meskipun ada beberapa yang suka saya handle, langsung saya ambil keputusan. Tapi ada beberapa pihak yang cukup membantu bagi kami, diantaranya satu pasti kepala sekolah, kemudian para wakasek kurikulum, kemudian dengan staf, kemudian wakasek kesiswaan juga, dan guru-guru. Itu biasanya kita suka ini bagaimana gitu. Jadi kita tetap berkolaborasi, tidak berjalan sendiri. Banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil. Yang pertama adalah ternyata pengambilan keputusan yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut orang lain. Jadi kita betul-betul harus dengan bijak. Bagaimana kalau misalnya kita harus mengatakan kepada orang bahwa kita harus menolak, tapi bisa menolaknya tidak menyinggung perasaan orang. Jadi kita lebih ke lebih ke personality orang lain. Kita harus belajar banyak gitu, karena kami bidang pengelolaan itu membawahi humas juga, artinya harus banyak sekali berhubungan dengan orang banyak. Jadi itu yang kami pelajari. Alhamdulillah, Bu El sudah selesai semua pertanyaannya. Iya, Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan waktunya tentunya ya. Sama-sama. Semoga Bu Eli selalu dalam lindungannya. Amin. Sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya. Demikian Bu Eli ya. Terima kasih. Terima kasih juga saya atas nama warga sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang tidak tepat. Saya mohon dimaafkan. Selamat, semoga sukses terus di calon guru penggeraknya Pak Agus. Amin. Amin ya, Pak. Terima kasih Bu ya. Amin, Ya. sama-sama.